Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ferdiansyah, NIM 5202121003. Saya ingin mempresentasikan ujian tengah semester saya dalam mata kuliah Sistem Kelistrikan Mesin dengan dosen pengampu Dr. Yanto MSI, kedua Budi Hartono SPD MT. Baik, saya akan melanjutkan. Soal yang pertama, berikan pendapat dan analisa Anda tentang fungsi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dalam sebuah sistem pembangkit terdistribusi. Yang kedua, berikan pendapat Anda tentang pentingnya diversity faktor dalam mengolah pembangkit tenaga listrik. Bagaimana kiat yang dapat Anda lakuin jika Anda diminta untuk meningkatkan diversity factor. Yang ketiga, dari semua potensi energi terbarukan yang memiliki Indonesia, menurut analisa Anda, manakah sumber energi terbarukan yang paling potensial untuk memenuhi target capaian penetrasi EBT sebesar 23% di tahun 2023? Yang keempat, pada sistem pembangkit tenaga uap dikenal adanya wet stream dan saturate stream. Berikan analisa Anda mengapa wet stream sangat berbahaya bagi sistem pembangkit tenaga uap, serta bagaimana cara menentukan stream dalam kondisi basah dan saturasi. Nomor yang 5. Berikan analisa Anda bagaimana kiranya PLTU dan PLTG dapat dikombinasikan menjadi VLTGU. Bagaimana penggabungan kedua sistem pembangkit tersebut dapat meningkatkan efisien termal pembangkit. Berikut jawabannya. Yang pertama, seperti dikutip dari Altera ID, PLTA merupakan sumber pembangkit listrik yang menggunakan energi potensial dan kinetik dari air guna menghasilkan energi listrik. Di Indonesia sendiri, pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan dari bendungan yang sangat sengaja dibuat untuk menghasilkan listrik. PLTA adalah sumber pembangkit listrik yang menggunakan energi potensial dan kinetik dari air guna menghasilkan energi listrik, dan sistem pembangkit terdistribusi adalah sistem pembangkit listrik dari banyak sumber-sumber energi kecil. Jadi, menurut pendapat saya, fungsi dari PLTA pada sistem pembangkit terdistribusi sangat baik, karena pada sistem pembangkit listrik tenaga air, tenaga yang dibutuhkan tak hanya terbatas air dari sebuah bendungan, namun juga pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air dalam bentuk lain seperti tenaga ombak. Dan kelebihan pembangkit listrik tenaga air dari pembangkit listrik lainnya adalah dapat menyesuaikan beban yang dibutuhkan, ramah lingkungan, dan tidak menyebabkan polusi, sehingga PLTA cukup sesuai dengan mengatasi masalah pada sistem terdistribusi. Yang kedua, menurut pendapat saya bahwa diversity faktor atau keragaman sangatlah penting dalam mengelola pembangkit tenaga. Diversity faktor adalah yang berkaitan dengan beban, serta parameter yang berkaitan dengan pembangkit listrik adalah faktor beban, serta menjelaskan bahwa seluruh beban tidak sama dengan jumlah bagian-bagiannya. Karena saling ketergantungan, maka dalam pengolahan pembangkit tenaga listrik haruslah demikian, di mana semua komponen dalam pembangkit listrik sama-sama penting dan saling membutuhkan atau tergantungnya. Jawaban yang kedua, beban selalu berubah sepanjang waktu dan juga selalu berkembang seirama dengan perkembangan kegiatan masyarakat yang tidak dapat dirumuskan secara eksak, sehingga perlu diamati secara terus-menerus agar dapat diketahui langkah pengembangan sistem yang harus dilakukan agar sistem selalu dapat mengikuti perkembangan beban sehingga tidak akan terjadi pemadaman tenaga listrik dalam sistem. Ketiga, energi baru terbarukan atau EBT yang dimiliki Indonesia saat ini adalah mini atau mikro hydro sebesar 450 MW, biomas 50 GW,
Energi surya 4,80 kWh per meter per hari. Energi angin 3-6 meter per detik. Dan energi nuklir 3 GW. Maka untuk target EBT 2023 sebesar 23%. Maka energi yang paling potensial menurut saya dalam memenuhi target capaian adalah matahari atau tenaga surya, karena sudah jelas energi matahari merupakan energi yang mudah dan murah untuk didapatkan. Kita dapat memanfaatkan energi matahari ketika siang hari dengan memasang panel surya, sehingga kita dapat menghemat energi listrik di siang hari dengan menggunakan energi dari panel surya tersebut. Jawaban soal nomor 4. Sesuai dengan pengertian ataupun definisi bahwa wet stream adalah stream yang belum dipanaskan sampai pada temperatur sejenuhnya, sedangkan saturate stream adalah stream yang dipanaskan sampai pada temperatur jenuhnya. Wet stream atau uap basah mengalami kehilangan energi pada sebagian streamnya, sehingga hal tersebut menghasilkan perubahan menjadi tetesan-tetesan kecil air, dan apabila tetesan air tersebut terkena bagian dari sistem kelistrikan, maka akan menyebabkan konsleting atau kerusakan pada sistem kelistrikan tersebut. Jawaban soal nomor 5, yaitu menurut saya bahwa jika PLTU dan PLTG digabungkan menjadi PLTGU, sangatlah dapat meningkatkan efisien termal pembangkit, dan keduanya menjadi kombinasi yang baik, di mana panas dari gas buang PLTG dapat digunakan untuk menghasilkan uap yang dapat digunakan sebagai fluida kerja pada PLTU, di mana bagian yang digunakan untuk menghasilkan uap adalah heat recovery stream generator atau HRSG. Demikian hasil presentasi saya. Saya mohon maaf, terima kasih atas dosen pengampu yang sudah mengajarkan kami. Saya akhiri dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.